Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ramdania. Saya dari kelas 12 3A 30 dengan NIM 12190992. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menginstalasi Linux Slack di VMware Workstation. Nah, VMware Workstation ini merupakan virtual machine yang akan kita gunakan untuk menginstal Linux Slack-nya. Langkah pertama yang dapat kita kerjakan yaitu kita mendownload terlebih dahulu file dari Linux Slack-nya. Bisa menggunakan browser seperti Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Tetapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, di sini kita akan memasukkan link untuk mendownload Linux Slack-nya, yaitu www.slacks.org. Kita enter. Nah, di sini tampilan untuk mendownload Slacks Linux-nya sudah ada. Kita pilih tulisan yang Get Slacks Today. Kita klik saja. Nah, untuk mendownload Slacks Linux-nya, di sini bisa juga berbayar, tetapi kita tidak memilih pilihan yang ketiga ini. Yang akan kita pilih adalah yang di bawahnya, yaitu Slacks 64-bit, Slacks 32-bit, ataupun Slacks IPXE. Nah, untuk sebelum kita mendownloadnya, kita terlebih dahulu harus tahu spesifikasi dari laptop yang kita miliki. Karena laptop yang saya gunakan itu 64-bit, maka kita akan mendownload file Slacks-nya yang 64-bit. Kita klik yang download. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload file dari Linux Slacks-nya. Kita langsung saja ke VMware Workstation-nya. Kita akan membuka Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari VMware Workstation-nya. Kemudian, untuk membuat sistem Linux yang baru, kita pilih yang tulisan yang File, kita pilih tulisan yang New Virtual Machine, kita klik saja. Kemudian, di bagian New Virtual Machine, kita pilih yang tulisan yang tipikal, kita next-kan. Nah, di bagian GUIS Operating System Installation, kita pilih yang bagian kedua, yaitu Installer this image file. Harus ISO. Kemudian kita browse, kita cari file Linux Slack-nya yang sudah kita download tadi. Nah, di sini di bagian download, kemudian sini ada tulisan Slacks 64-bit. Kita pilih saja, kemudian kita klik open. Nah, kemudian langsung kita next-kan. Di sini untuk GUIS operating systemnya kita memilih yang Linux, tetapi untuk versinya kita pilih yang Debian. Kita cari yang Debian 664-bit. Kemudian kita klik next. Nah, di bagian virtual machine name ini kita memberikan nama, misalnya kita ingin memberikan nama Slacks tugas 9. Kemudian kita next-kan saja.
Nah, di bagian specific disk capacity, kita memilih yang store virtual disk as a single file. Kita pilih yang bagian pertama ini, kemudian kita klik next. Sini dapat dilihat, kemudian kita klik finish. Nah, untuk menjalankannya, kita memilih tulisan power on this virtual machine. Bisa juga di bagian yang ini. Sambil menunggu VMware-nya sedang loading. Kita okekan saja. Nah, di sini proses instalasi dari Linux Lex-nya hampir selesai. Ini sedang proses loading untuk menampilkan tampilan awal dari Linux Lex-nya. Nah, di sini sudah selesai menginstal Linux Lex-nya. Dapat kita lihat. Sini untuk memulai tampilan-tampilannya, di sini terdapat file manager, kalkulator, text editor, web browser, sama seperti tampilan di Windows. Cuman dapat kita lihat sedikit perbedaan. Sini juga dapat kita lihat kita menggunakan kalkulator. Nah, seperti kalkulator biasa, misalnya kita ingin menambahkan 45 ditambah 32 dengan 77. Baiklah, setelah selesai menginstalasi Linux Lex-nya sudah berhasil diinstal. Seperti inilah tampilan awal dari Linux Lex-nya. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara meremastering Linux Lex. Sebelum kita masuk kepada praktikumnya, sedikit saya menjelaskan remastering itu adalah suatu proses membuat master baru. Artinya, master lama kita ubah menjadi master yang baru. Baik, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Pertama, kita membuka file sistem Linux-nya. Di sini saya menyimpannya di bagian download. Kemudian ini terdapat tulisan /64 bit. Ini ada filenya. Kemudian kita kopikan terlebih dahulu. Kita pindahkan ke drive C. Ini saya sudah membuat foldernya bernama /. Kemudian kita pastekan. Nah, setelah itu kita akan mengubah logo, kemudian kita ekstrakkan terlebih dahulu.
kita akan mengubah logo. Ini adalah logonya, kita copy pastekan. Kemudian kita pindahkan ke bagian picture. Kita pastekan ke bagian picture. Nah, ini adalah tampilan logo dari Linux Flex. Tampilan awal. Kemudian akan kita edit menggunakan fitur aplikasi editing yaitu Photoshop. Bisa juga menggunakan aplikasi editing yang lain. Kemudian langsung saja kita tarik file gambarnya, kita masukkan ke Photoshop. Nah, di sini tulisan Slex ini akan kita ubah menjadi seleksi. Kita tuliskan teksnya seleksi. Kemudian kita letakkan di bagian tengah ini. Kita pilih yang background. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, kita pilih yang berupa gambar kuas seperti ini. Kemudian kita ubah terlebih dahulu warnanya, yaitu warna hitam. Nah, tulisan Slex tadi berubah menjadi seleksi. Kemudian di sini saya akan menambahkan tulisan yaitu semangat belajar. Semangat belajar. Dan kita pilih warna putih. Di sini kita letakkan di bagian tengah. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan tulisan atau gambar di bagian kiri ini. Sini gambarnya sudah saya siapkan. Kita seret gambarnya ke Photoshop. Kita letakkan seperti ini. Nah, kemudian kita perkecil. Setelah itu kita pilih yang bagian ini, seperti panah ini. Kemudian place the file, kita pilih yang tulisan place. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian file ini. Kita pilih yang save. Kemudian nama tidak perlu kita ubah, tetap namanya yaitu boot logo. Tetapi yang perlu kita ubah adalah tulisan yang bagian format ini. Kita ubah formatnya menjadi PNG. Kemudian kita klik save. Kita okekan saja. Nah, di compression ini terdapat dua pilihan yaitu none atau smells. Kita pilih yang none, kemudian di interlace terdapat dua pilihan juga yaitu none atau interlace. Kita pilih yang interlace. Kita okekan. Nah, kita lihat apakah sudah berubah? Nah, di sini sudah berubah boot logonya. Kemudian kita kembali lagi ke drive C-nya. Kita ke Slex. Kemudian kita ke Slex-nya, kita open with Power ISO. Sambil menunggu. Nah, di sini kita memilih yang tulisan continue unregistered. Kita pilih. Kemudian di bagian Slack kita buka file bootnya. Di bagian boot logo ini kita hapus boot logo .png-nya. Kemudian kita delete. Hiaskan saja. Nah, setelah kita hapus, kita masukkan logo yang sudah kita buat tadi di bagian picture. Kemudian kita kopikan. Kita pastekan. Setelah selesai, kita pilih yang save. Kemudian
Do you want to overwrite it? Kita pilih yang tulisan yang yes. Ini sambil menunggu loadingnya. Oke. Kemudian kita membuka virtual machine yang kita gunakan, yaitu VMware-nya. Setelah itu, untuk membuat sistem Linux yang baru, kita pilih yang tulisan file yang ada di bagian sebelah kiri ini. Kemudian kita pilih yang new virtual machine. Setelah itu, untuk new virtual machine-nya sama seperti sebelumnya, kita pilih yang tipikal. Installernya kita pilih file yang sudah kita masukkan logo tadi, yaitu di bagian drive C, kemudian di nama foldernya Slack, kemudian kita pilih yang Slack ini. Kita open, kita next kan. Di GUIS operating systemnya sama, tidak berubah, yaitu Linux, dan versinya juga sama, Debian 664 bit. Kemudian kita klik next. Nah, di bagian virtual machine name ini, kita menuliskan nama yang kita inginkan. Misalnya, Slack tugas 9. Kemudian next. Di bagian specific disk capacity-nya kita pilih yang store virtual disk as a single file. Kemudian kita klik next. Ini dapat kita lihat. Kita klik finish. Kemudian kita pilih yang tombol power on this virtual machine. Bisa juga menekan tombol yang ada di sebelah kiri ini. Bisa juga di sini. Kita pilih VMware-nya sedang loading, dapat kita lihat. Nah, ini kita okekan saja. Nah, di sini tampilannya sudah berubah, dapat kita lihat. Di sini sedang melakukan proses instalasi, kita tunggu saja. Tidak begitu lama, dia sedang loading. Sambil menunggu loading. Kita enter. Kemudian proses instalasinya masih berlanjut. Nah, di sini proses instalasi dari Linux Flex-nya hampir selesai. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Linux Flex-nya. Di sini tampilan yang ininya, tampilan awalnya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah boot logo karena kita sudah melakukan proses remastering pada boot logo untuk sistem Linux Flex-nya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan di saat saya menjelaskan dan ada kekurangan dalam pemaparan praktikumnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.